Perkenalkan, nama saya Mandela Tiram Samosir. Nah, ini om saya lagi mematangkan lahan untuk tomat. Nah, ini cukup luas. Ayo kita nengok bapak saya. Nah, ini kolam saya kemarin kena hujan berlebihan, makanya airnya keruh. Nah, ini bawangnya yang di bawah. Kita tengok bawangnya yang di atas. Lagi apa, Pak? Woi, lagi memperbaiki bawang. Wah. Proses penjemuran di musim hujan. Ini kita melakukan penjemuran sistem uler di gudang. Nah, ini sangat, cuaca sekarang Kalimantan sangat ekstrim. Ya, itu omnya capek. Ya. Lagi istirahat. Ngambil Cepul. Minum. Minum. Jadi begitu teman-teman, pesan saya kepada masyarakat Kalimantan Tengah, mari kita bersama-sama saling mensupport, meningkatkan pertanian di Kalimantan Tengah. Kadang saya berpikir bagaimana kita ke depannya harus bisa menciptakan kemandirian di daerah kita masing-masing. Begitu banyak spek-spek pertanian yang harus kita pahami. Karena menurut dari pertanian ini, kita harus mempunyai prinsip yang lebih dalam. Menyikapi tutorial-tutorial yang ada di buku ataupun yang ada di media sosial itu tidak 100%-nya menjadi patokan untuk kita lakukan di dalam pertanian kita. Bisa di angka hanya 50%. 50%-nya itu harus kita mainkan insting kita. Karena tanpa itu, tanpa kita mempunyai sesuatu feeling, insting, melakukan aplikasi, contohnya pupuk dasar, organik, atau pupuk kandang. Kedua, kita harus memahami juga yang namanya pupuk makro dari kimia, NPK. Kita harus mengerti di antara unsur 3 kandungan ini. N itu fungsinya apa, P itu fungsinya apa, K itu fungsinya apa. Jadi, di saat nanti kita sudah bisa menguasai apa yang dimaksud NPK ini, kandungan unsur hara makro ini apa. Nah, di situ saudara teman-teman harus mengkaji lebih dalam. Ya. Setelah itu kita juga harus menguasai pematangan lahan. Kunci pematangan lahan itu sangat penting. Bagaimanapun itu pondasi kita paling utama. Setelah itu baru kita melakukan sterilisasi, sanitasi, dan eradikasi tanaman. Habis itu kita harus memahami
dan menjaga ekosistem yang ada di dalam lingkupan pertanian kita. Pemakaian obat-obatan sembarangan, hati-hati teman-teman, hati-hati, karena itu bisa menciptakan sesuatu yang akan mengakibatkan bahaya untuk manusia dan lingkungan. Contoh, kalau kita pemakaian anorganik kimia yang berlebih, otomatis tanah akan menjadi residu keracunan. Untuk tahap berikutnya, tanah itu akan jenuh, miskin unsur hara diakibatkan pemakaian pupuk anorganik berlebih. Jadi bagaimana kita bisa mengkuasai kelestarian tanah itu, menjaga mikroba-mikroba di dalam tanah itu tidak punah. Nah, habis itu pemakaian FOK. FOK ini dikategorikan pupuk organik cair. Dia bermacam-macam unsur hara yang dari makro ataupun mikro ada di situ. Jadi setelah itu kita pun harus memahami apa yang dimaksud mikro. Pupuk mikro itu apa? Ya, di dalam kandungan mikro itu bermacam-macam unsur yang ada di situ. Di antara satu, walaupun dia itu kandungan sedikit, tapi sangat dibutuhkan tanaman. Ya, dia akan berfungsi untuk membuka sel-sel jaringan tanaman tersebut, membuat ini bermacam-macam. Nah, jadi kita harus pahami juga. Oke, pesan saya pada teman-teman seluruh Indonesia, bertani dengan bijak lah. Ya, bijak. Pengatasan hama kita bukan harus melalui insektisida, kita bisa melakukan sedini mungkin pemakaian lampu perangkap. Itu lebih ideal, sebab banyak petani tidak mengerti asal usul ulat itu dari mana. Asal usul ulat itu adalah dari kupu-kupu. Kupu-kupu yang saya teliti di lapangan itu ada kurang lebih 12 macam. Ya. Karena ini sebagai panduan kita juga, lapangan tersebut, media lokasi kita tersebut, itu bagian panduan kita juga. Kita teliti di lampu perangkap itu ada 12 macam kupu-kupu. Dan kita ini harus memahami juga. Ya, yang arti kata bukan apa. Ini sebagai patokan kita juga mengenal jenis hama yang ada di dalam perangkap tersebut. Jadi kita mengetahui populasi apa yang tinggi di dalam media tanam kita, media lokasi kita yang ada di pertanian kita. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya seperti bawang saya ini, non insektisida, dia lolos dari ulat grayak. Ulat grayak itu yang dikatakan Pseudoptera litura, ya. Makanya dengan kata untuk Trichinisus mite tungau ini tidak ada untuk di bawang. Musuhnya ini aja ulat. Dan ulat itu pun dari mana asal usulnya? Dari kupu-kupu tersebut. Dia akan mau bertelur, dia akan suntik daun ini, dia akan tinggalkan benih-benih, bibit-bibit telur di dalam jaringan di tubuh bawang ini. Setelah itu dia menetas menjadi ulat, ya, menjadi ulat, dan dia butuh makan. Otomatis dia makani semua daun-daun ini. Setelah itu dia jadi kepompong, habis setelah kepompong baru dia jadi kupu-kupu. Jadi bagaimana kita memutus siklus populasi mereka? Itulah fungsinya lampu perangkap, supaya teman-teman paham. Jadi bijaklah bertani. Saya katakan berkali-kali, bijaklah bertani. Oke, sampai di situ dulu ulasan saya pagi ini. Ini hasil pertanian kita. Ya, tadi malam hujan begitu mengerikan, tapi puji Tuhan saya dipandu oleh Tuhan
ternyata bawang saya bisa saya selamatkan semua. Salam dari saya. Nama asli saya Rinto Samosir. Legalitas pertanian saya TGR. Nama panggilan saya Tigor Horas.